Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan risiko keuangan internasional dan peran instrumen derivatif. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Kinara Nuralidia, saya Zahra Pasha Kusuma, saya Ahmed Basari, saya Bagus Ramadan, saya Kemal Fafarisi. Dan mari kita mulai. Jadi di sini risiko kurs itu muncul karena nilai tukar mata uang asing selalu berfluktuasi akibat faktor ekonomi, politik maupun psikologis pasar. Perubahan ini sulit diprediksi secara akurat sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan yang bertransaksi lintas negara. Nah, faktor utamanya itu fluktuasi nilai tukar yang tidak dapat diprediksi, perbedaan kebijakan moneter antar negara, faktor politik dan geopolitik kayak perang, sanksi, dan instabilitas. Terus ada perubahan harga komoditas global kayak minyak, gas, dan lain-lain. Nah, dampaknya ke perdagangan internasional itu perusahaan bisa mengalami keuntungan atau kerugian hanya karena selisih kurs saat melakukan pembayaran ekspor, impor, pinjaman falas, atau repatriasi keuntungan. Contohnya, eksportir Indonesia yang menerima pembayaran dalam USD akan rugi jika rupiah menguat sebelum pembayaran diterima. Sebaliknya, jika rupiah melemah, eksportir bisa mendapat keuntungan tambahan. Terus di sini ada risiko inflasi. Risiko inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi moderat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi tinggi atau hiperinflasi dapat merusak stabilitas ekonomi. Faktor penyebabnya itu permintaan berlebih atau demand pull inflation terjadi ketika permintaan harga atau permintaan barang atau jasa melebihi kapasitas produksi. Kenaikan biaya produksi atau cost plus inflation, harga bahan baku atau energi naik sehingga harga jual ikut meningkat. Terus ada kebijakan fiskal atau moneter longgar. Ini mencetakan uang berlebih atau suku bunga rendah dapat memicu inflasi. Terus yang terakhir ada ekspektasi masyarakat. Jika masyarakat percaya harga terus naik, mereka cenderung membeli lebih cepat, mempercepat inflasi. Dampaknya ke perdagangan internasional itu menyebabkan depresi nilai tukar, sehingga perusahaan memiliki exposure terhadap mata uang tersebut akan terdampak secara langsung. Contohnya, hiperinflasi di Argentina menyebabkan nilai peso jatuh drastis. Investor asing yang menanam modal di sana kehilangan nilai real dari pendapatan mereka, meskipun nominal keuntungan terlihat besar. Lalu selanjutnya ada sifat resiko suku bunga. Yang pertama ada resiko struktural. Jadi resiko ini muncul ketika perusahaan punya ketidaksesuaian antara jangka waktu aset dan kewajiban. Nah, contohnya utang perusahaan bersifat jangka pendek, tapi asetnya atau proyek yang menghasilkan pendapatan justru jangka panjang. Kondisi seperti ini membuat perusahaan rentan terhadap perubahan suku bunga. Jadi kalau suku bunga tiba-tiba naik, beban bunga langsung meningkat, sementara pemasukan belum tentu bisa menyesuaikan, sehingga hal ini menimbulkan tekanan finansial. Lalu yang kedua ada pengaruh suku bunga global. Selain faktor internal, perubahan suku bunga global juga memengaruhi negara berkembang. Nah, kebijakan Bank Sentral negara maju seperti Federal Reserve atau ECB biasanya itu menarik aliran modal ke negara mereka saat suku bunga mereka itu naik. Buat negara berkembang, hal ini dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar, biaya pinjaman luar negeri yang lebih tinggi, dan meningkatnya risiko finansial perusahaan. Jadi pergerakan suku bunga global mempunyai efek cukup kuat pada stabilitas ekonomi pada negara yang berkembang. Lalu ada dampak dari risiko suku bunga. Dampak untuk perusahaan yaitu beban bunga naik sehingga laba perusahaan bisa menurun. Perusahaan juga jadi lebih hati-hati dalam mengambil pinjaman baru. Untuk dampak bagi investornya itu, nilai obligasi cenderung turun dikarenakan suku bunga bergerak berlawan dengan harga obligasi. Akibatnya potensi keuntungan investor juga tertekan.
Lalu dampak yang didapatkan untuk negara berkembang itu sendiri adalah kenaikan suku bunga global bisa memicu arus modal keluar dan melemahkan nilai mata uang. Nah, selain itu biaya pinjaman internasional meningkat sehingga tekanan pada perekonomian jadi lebih besar. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang teori yang berkaitan. Yang pertama itu ada Fisher effect. Fisher effect ini teori yang ngejelasin kalau misalnya suatu negara terjadi inflasi, maka bunga bank juga ikutan naik. Jadi kayak misalnya tuh kalau misalnya suatu negara di negara itu harga barang-barangnya itu pada naik. Nah, maka kayak bunga pinjamannya atau bunga bank yang didapetin ini juga bakal naik supaya nilainya tetap aman dari inflasi. Nah, terus yang kedua ini ada international Fisher effect atau IP. International Fisher effect ini ngejelasin kalau misalnya hubungan antara suku bunga di setiap negara dan nilai tukar mata uangnya itu bakal tetap kayak semacam ikutin. Misalnya tuh kayak negara A punya bunga bank yang lebih tinggi daripada negara B, kemungkinan besar mata uang di negara A ini bakal turun nilainya karena bunga tinggi itu biasanya inflasinya juga tinggi, jadi uang itu makin lemah. Lalu yang ketiga ada purchasing power parity atau triple P. Nah, ini tuh ngejelasin kalau nilai tukar antar negara ini bakal nyesuaiin biar daya beli di sana tuh tetap seimbang. Jadi gini, inflasi naik, harga barangnya juga naik. Terus karena dari yang naik itu mata uangnya melemah. Nah, di situ tuh daya beli terhadap negara lain tuh biar tetap seimbang dong. Makanya ada teori ini. Terus contohnya inflasi di Indonesia tuh dia kan lebih tinggi daripada Amerika. Nah, yang hasil dari inflasi ini rupiah tuh nilainya lebih turun daripada dolar. Nah, teori ini tuh dipakai sama investor atau company buat lihat mata uang itu overvalued atau undervalued berdasarkan tingkat inflasi. Habis itu selanjutnya ada arbitrage pricing theory. Nah, di sini tuh harga suatu aset itu bisa saham atau obligasi, dia itu nggak cuma dipengaruhi sama satu faktor, melainkan dari berbagai faktor ekonomi makro. Nah, faktornya itu ada inflasi, nilai tukar, terus pertumbuhan ekonomi sama kebijakan moneter. Nah, di sini tuh kalau harga aset itu sebagai cerminan kondisi ekonomi secara keseluruhannya. Selanjutnya ada forward contract. Forward contract itu adalah perjanjian antara perusahaan dan bank untuk menukar mata uang di masa depan dengan kurs yang sudah diikuti sejak awal. Ciri forward contract itu yang pertama tuh disepakati langsung antara dua pihak. Terus yang kedua tidak diperdagangkan di bursa. Yang ketiga jangka waktu fleksibel. Fungsi forward contract itu melindungi dari perubahan nilai tukar, memberi kepastian nilai transaksi, ekspor dan impor. Nah, selanjutnya di sini ada swap contract, yaitu kesepakatan menukarkan arus uang kas, dua mata uang dan bunga dalam periode tertentu. Jenisnya itu ada currency swap, itu tukar pokok dan bunga dua mata uang, interest rate swap, tukar bunga tetap versus menganggap fungsinya itu memberi kepastian kurs atau bunga cocok untuk pinjaman falas dan menstabilkan arus kas. Yang sini itu option kontrak, yaitu kontrak yang memberi hak bukan kewajiban untuk beli atau jual mata uang pada harga tertentu. Ada premi, bisa gaya Amerika atau gaya Eropa. Gaya Amerika itu bisa kapan saja, gaya Eropa hanya saat jatuh tempo. Fungsinya itu lindungi nilai yang fleksibel, melindungi dari kas buruk tanpa hilang peluang untung. Sekian dari kelompok kami. Terus kurang lebihnya mohon maaf. Terus buat sesi tanya jawab bakal dilanjutin sama kelompok 5. Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melanjutkan
Sisi tanya jawab yang sudah dipaparkan oleh kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Ilham. Nama saya Adisa Putri Noviati. Saya Yusra Fira. Saya Ariana Nova. Saya Azrahani Farhana. Jadi di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ini ada yang mau dipertanyakan dari PPT kami? Oke, dari Akila terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salma Akila dari kelompok 1. Izin bertanya ke kelompok kelima. Gimana cara perusahaan membatasi penggunaan derivatif agar tidak menjadi spekulasi beresiko tinggi? Oke, udah itu terakhir. Ya, kita tampung dulu ya. Oke, di sini ada yang mau bertanya. Oke, di belakang silakan. Perkenalkan, nama saya Adriana Winarno dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, kan tadi di PPT itu ada forward kontrak sama swap kontrak ya. Pertanyaan saya itu bagaimana perusahaan memastikan forward sama swap itu benar-benar mengurangi resiko, bukan hanya memindahkan resiko tersebut ke periode lainnya. Terima kasih. Oke, satu lagi ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahimi dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi di PPT itu dijelaskan ada fluktuasi nilai tukar tidak dapat diprediksi. Nah, kenapa fluktuasi nilai tukar itu tuh termasuk ke dalam resiko kurs atau exchange rate risk? Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Kami ingin menjawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi karena perusahaan atau individu yang melakukan transaksi internasional tidak tahu berapa nilai tukar yang akan berubah nantinya. Nah, nilai tukar yang berubah atau bergerak itu tidak sesuai dengan harapan bisa merugikan atau perhitungannya kacau. Oke, selanjutnya perubahan nilai tukar itu dianggap risiko karena naik turunnya itu bikin nggak pasti dari nilai utang, nilai aset, serta transaksi perusahaan itu dibikin nggak pasti. Jadi itulah kenapa fluktuasi kurs dianggap resiko karena perusahaan nggak bisa memprediksi 100% pergerakannya. Mungkin saya akan menjawab untuk kelompok 1 tadi. Untuk jawabannya, perusahaan bisa membatasi penggunaan derivatif agar tidak terjadi spekulasi dengan cara atau hanya menggunakan derivatif sebagai hedging, bukan untuk mencari untung. Kedua, yaitu menetapkan batas risiko serta memisahkan tugas antara yang melakukan transaksi ataupun pengawasan. Kalau lebih seperti itu, apakah sudah bisa terjawab? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 ya. Forward itu dipakai cuma buat transaksi yang bakal pasti terjadi, karena dari awal kurs itu udah dikunci, jadi resiko naik turun kurs itu bakal hilang, bukan ditunda. Terus si swapnya itu fungsinya buat stabilis biaya jangka panjang. Setelah yang namanya swap atau penukaran itu swap bisa ubah pinjaman valuta asing jadi rupiah atau biaya bunga mengambang jadi bunga tetap. Dengan cara itu perusahaan tuh jadi bisa tahu biaya jangka panjangnya sampai kontraknya berakhir. Makanya resikonya itu bakal hilang, bukan ditunda. Saya akan menambahkan dari kelompok 8. Jadi bagaimana perusahaan memastikan forward dan swap itu benar-benar mengurangi risiko. Yaitu dengan salah satu caranya yaitu perusahaan dapat memantau efeknya secara berkala untuk
terlihat